memang kalau dia bilang orang terpandang kan, orang terpandang, dia banyak harta. Kalau maaf kami ini bang nggak bisa dibeli dengan uang bang. Cuman kenapa seorang dokter tuh berani menyuruh oknum memborgol saya? Saya mau dia itu merasakan macam mana, bagaimana macam masyarakat kecil macam kami inilah. Kau nggak tahu ini tanah siapa? Ya saya bilang saya di sini kerja, saya kan tak tahu. Ya udah, borgol aja begitu ya. Iya. Nah itu. Oh itu ada. Karena dia langsung turun gitu. Jadi yang oke nih Bang Supriyadi, kenapa Iya. terpotong cerita? Yang menyatakan borgol aja siapa? Itulah si dokter itu dia menyuruh memborgol. Udah borgol aja, nggak usah bawa lama-lama. Oh gitu dia. Iya. Dia dokter atau kapolsek ini atau kapolres? Ini kapolres. Ya, kembali lagi kita di program Cakap-Cakap Hukum bersama DPC Pradi Kota Medan. Hari ini kita kedatangan narasumber, advokat senior yang selalu kita menjadi narasumber yang luar biasa, Bang Bendri Papahan. Selamat siang Bang. Selamat siang Bang. Baik, dengan dua narasumber ini Bang, boleh perkenalkan Bang dua narasumber ini dan apa topik yang mau kita bahas hari ini Bang? Oh ya. Baik, terima kasih Bang. Ini adalah klien dari Asahan yang diduga korban penangkapan di daerah hukum Polres Labuan Batu. Penangkapan atau penculikan? Penculikan. Yang diduga korban penculikan di daerah Labuan Batu. Yang ini namanya Supriyadi dan ini Muhammad Rizal. Muhammad Rizal ya. Ya. Baik Bang, ini kan kita undang nih terkait, ini kan perkaranya viral nih. Tadi kita sharing di belakang sebelumnya terkait penculikan yang diduga oknum, bahkan ada orang menyuruh oknum untuk melakukan penculikan. Iya. Sebelum kan ini kan Bang di media sosial menyatakan ini ada sengketa, ada begini macam berseliweran statement. Iya. Biar lebih enak Bang, kita coba tanya gimana kronologisnya. Bang Supriyadi ya? Iya. Boleh Abang ceritakan gimana Bang Supriyadi? Oke. Waktu itu saya bekerja membabat dan tiba-tiba saya didatangi ada 5 orang. 5 orang. Iya. Terus? Di situ dia lah nanya, kenapa kamu rusak lahan saya? Dia jawab, lahan mana yang saya rusak? Saya di sini bekerja. Gitu. Jadi dari situ ditunjukkan surat itu. Kamu nggak bisa baca katanya. Iya. Saya bisa baca Pak. Kan. Habis itu ditunjukkan surat. Tapi nggak ditunjuk sama saya. Ditutup lagi. Berarti hanya sekilas digini. Sekilas saja. Habis itu yang satu orang ini mengaku dari Polres. Iya. Baru saya diborgol. Saya bilang, kenapa saya diborgol? Saya tanya, surat penangkapannya ada nggak Pak? Kesalahan saya di mana? Udah, kamu ikut saya katanya gitu. Begitu? Iya. Terus disitulah ada kecek 200 meter. Saya dibawa keluar. Ditolak-tolak, dijorong, ya kan? Dipaksa masuk ke dalam mobil. Dipaksa. Saya nggak mau. Karena saya tanya, kesalahan saya di mana? Dan saya bertanya, mana surat penangkapannya nggak dikasih tahu. Disitulah sama rekan saya diborgol, saya ikut dalam mobil. Waktu di dalam mobil itu dengan kesadaran Abang atau dipaksa memang harus ikut? Memang dipaksa. Memang harus ikut? Iya. Oke Bang, setelah dibawa ke dalam mobil, apakah orang Abang dibawa kemana atau gimana ceritanya? Di situ sempat ada 50 meter kami berhenti. Ya kan, berhenti sebentar, berbincang lah orang itu ya kan. Kami di dalam mobil, habis itu jalan, kami dikeliling-kelilingkan itu semua. Dikeliling-kelilingkan? Nah, dikeliling-kelilingkan. Sekitar berapa lama itu? Sekitar 4 jam. 4 jam orang berdua dikeliling-kelilingkan? Iya, di dalam kebun. Di dalam mobil siapa aja? Di situ kami ada 6 orang. Saya sama rekan saya. Habis itu di dalam itu ada 5 orang yang dibawa dia, berarti sama 7 lah, 7 orang di dalam. Iya, sama itu. Saya. Waktu itu ya. Iya. Yang mengaku-ngaku polisi?
Situ ada Berapa orang? 2 orang itu. 2 orang yang mengaku polisi yang pada saat itu apakah dia mengaku aku ini polisi atau memang dia menunjukkan KT atau gimana bang? Dia mengaku saya dari Polres dia gitu. Oh Cuman dia ngomong itu ya? iya dia ngomong. Jadi abang yakin itu? Ya gimana saya yang namanya kalau dari Polres kan gak bisa buat apa-apa gitu sih. Iya ya. Heeh. Oke. Pada saat itu apalagi melihat borgol ya? Iya Borgol. Udah pasti polisi nih bang. Iya. Padahal security pun ada borgol juga. Betul Bang. Gitu ya. Baik. Sepengetahuan saudara ini kan apakah tujuh-tujuhnya polisi atau memang ada sipil atau siapa yang saudara ketahui dari tujuh ada yang kenal nggak? Nggak ada kenal Bang. Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Begitu. Heeh. Saudara lain gimana? Nggak ada yang kenal juga. Nggak ada yang kenal juga ya. Saudara tahu apa kesalahan? Pernah mempertanyakan apa kesalahan saya gitu pada saat kejadian itu? Udah, tapi orang itu jawab, udah ikut aja kamu ikut kami aja sini ke kantor jelaskan. Dan Kantor mana? Itulah kami kurang tahu. tahu lah itu dia keliling-kelilingkan di kebun kamu. Dikeliling-kelilingkan ya Iya, selama 4 jam. 4 jam. Dikeliling-kelilingkan selama 4 jam. Baik. Di situ kan bang, setelah dikeliling-kelilingkan orang abang ini 4 jam, terus dibawa kemana? Itulah keluar kami Oh dari sebelum sana, posisi duduk orang abang gimana nih? di Dalam mobil? Di dalam mobil. Iya di mananya posisinya? Di dalam di jok belakang. Oh di bagasi itu ya? Iya. Seperti maling lah ya bikin. Iya seperti maling. Oh, gitu ya. Berarti tidak di tempat duduk. Tidak. Nah terus? Disitulah habis 4 jam keliling kami keluar dari kebun itulah. Baru di situ jumpalah sama masyarakat kan. Iya. Baru di situ kami dibebaskan. Dibebaskan atau disuruh bebas nih? Karena kan di video itu kan dihadang masyarakat. Iya. Nih. Dihadang, keluarkan itu, begini. Iya. Itulah dibebaskan kami sama masyarakat itu. Oh masyarakat yang membebaskan. Iya. Berarti mobil itu dihadang? Iya dihadang. Oke. Baik. Bang, ini kan apakah ini sorry ya, lebih sensitif ya. Apa pernah abang ada perkara tindak pidana sebelumnya, misalnya narkoba, maling, pernah nggak sebelumnya? Tidak pernah. Berarti bersih, tidak ada laporan apa-apa ya? Bersih. Memang murni di sana bekerja? Bekerja. Oke, bekerja. Apakah ini kan di dalam video itu ada ini yang gemuk nih, yang baju merah, yang pernah mengatakan ini sengketa atau kan? Pernah nggak cerita? Atau pernah kau laporkan? Pernah nggak cerita? Ada nggak cerita dalam mobil itu? Ada, dia bilang, sempat juga dia bilang nanti kau laporkan gitu. Oh berarti belum ada laporan itu ya? Iya belum ada laporan. Belum ada laporan, jadi dia bilang nanti kau laporkan katanya? Iya. Apa nggak abang bilang apa mulu? Ya saya bilang mau melaporkan atas dasar apa pak? Dia bilang kan, kau nggak tahu ini tanah siapa? Ya saya bilang saya di sini kerja, saya kan tak tahu gitu. Pada intinya dia belum ada laporan makanya kalian ditangkap ya? Iya. Kalau tadi ada laporan ya udah gitu kan? Iya. Oke. Baik. Terus setelah itu apa bang? Itulah kami di Borgol waktu itu. Melepas borgol setelah dihadang masyarakat nih, dihadang. Iya. Siapa yang melepaskan borgol itu? Polisi itulah. Yang mengaku itu. Yang mengaku polisi itu ya? Iya. Karena dia memang kuncinya kan. Kenapa dilepas? Itulah karena masyarakat menyuruh kami turun, kami turun. Makanya berani dilepas. Iya, berarti desakan masyarakat lah ini makanya kalian turun. Seandainya nih bang, seandainya berandai-andai gitu ya, tidak ada desakan masyarakat. Ya nggak tahu nasib kamu kayak mana nanya. Nggak tahu. Nggak tahu lah ya. Iya. Entah sudah tadi diapain kita nggak tahu. Dibuat makan buaya. Karena kan pada saat itu tidak ada atau ada nggak salah satu orang menunjukkan identitas mereka? Nggak ada bang. Nggak ada ya. Sama sekali nggak ada. Berarti hanya mengaku polisi gitu. Iya. Oke. Bang, setelah kejadian itu apa yang orang abang alami? Aku lah bang, macam trauma tinggi sih bang. Kita nggak pernah melakukan kesalahan kan gitu sih bang. Kita hanya kerja. Tahu-tahu di borgol gitu sih. Trauma ya? Iya. Tertekan lah kami kan gitu sih. Setelah dilepas ini bang, dilepas masyarakat, orang abang dibawa masyarakat kemana? Atau
Itulah sempat kami diajak sebuah rumah makan, kami makan karena kami nggak ada makan, nggak ada Oh. minum. Oh, nggak dikasih makan kaki Iya. selama Ya, dalam 4 jam. Itu 4 kami jam dibawa ke disuruhnya kami makan minum. begitu. Jadi masyarakat itu Bang, masyarakat itu mengetahui apakah karena saudara kalian atau memang kenapa masyarakat itu tahu kalian di dalam mobil itu? Yang ada satu yang Gimana? menjaga Heeh. kebun itu, yang menjaga kami Yang kerja. menjaga kami kerja. Heeh. Jadi dia tahu kami dibawa. Setelah dia menjemput kami dari belakang, manggil masyarakat setempat itu. Oh gitu ya. Iya, Karena yang menjaga kebun itu dipanggillah masyarakat. iya. Oke. Yang memvideo pada saat itu siapa Bang? Itulah yang menjaga kami kerja. Heeh. Pada saat setelah itu ada nggak orang abang bikin laporan polisi? Entah di Polres mengadu segala macam. Ada Jam berapa itu kapan? sekitar jam berapa tuh? Jam 4 gitulah kan. Rumah pagi lah. Hah? Kan di apa di Nggak di Labuan Batu ada nggak? Iya. Ada di Polres. Kapan? Besoknya atau pada hari itu? Besoknya. Atau Besoknya loh. besoknya ya. Nah, Iya. Jam sekitar jam 1 lah. jam 1 apa? Jam 1 Siang. siang. Oh jam 1 siang kalian buat laporan polisi. Iya. Pada saat itu jam 1 siang itu sebelumnya kalian di mana nginap? Di rumah Pak Timur. Di rumah masyarakat itulah kami yang waktu menolong kami melepaskan itu kan, yang Melepaskan maskernya. Oh gitu. Di dalam mobil. Nginap di situlah kalian. Iya, menginap di situ. Kenapa nggak langsung pulang ke rumah? Karena masa takut. Masih takut ya, itu Iya, maksudnya. trauma. Kan Jadi takut di tengah jalan dikut lagi ya. Iya, lagi itu. Oh gitu. Berarti memang itu kalian nginap di situ inisiatif kalian Iya, menjaga diri. iya menjadi Setelah tanggal 1 orang abang buat laporan polisi di mana? pertama di Polres. Hmm. Situ kami buat laporan katanya nggak bisa. Kayak Kenapa? gitu. Kalian nggak bisa ngelapor polisi ke polisi katanya gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi kenapa tak bisa Pak? Heeh. Saya korban gitu. Lah disuruhnya kalau kamu lapor propak katanya gitu kan. Nah, saya bilang nggak betul ini kan gitu. Heeh. Setelah kami pergi Polda, disitulah ditangani. Oke. Oke Bang Ben, kita ke Bang Ben dulu selaku kuasa hukumnya. Ada beberapa poin yang saya kutip dari cerita ini. Dari kronologis ini kan mereka diborgol, dimasukkan ke dalam mobil, bahkan dibagasi lagi. Apa dasar laporan orang Bang Ben? Oh ya, baik. Terima kasih Bang. Kita telah melaporkan peristiwa itu pada tanggal 19 Juli 2026 di Polda Sumatera Utara. Ya, laporan kita adalah dugaan tindak pidana penculikan. Kenapa? Dari cerita korban, orang itu katanya ada orang datang yang tidak dia kenal, posisi orang ini bekerja di situ, sehingga langsung tidak menunjukkan identitas. Siapa, dari mana, hanya ngakunya katanya dari Polres. Tapi identitasnya tidak dikasih tahu, surat perintahnya pun tidak dikasih tahu, tidak ada apapun yang ditunjukkan kepada orang ini. Sehingga dibawa. Dan dimasukkan ke dalam mobil kurang lebih 4 jam. Dan akibat dicegat masyarakat, sehingga orang ini bisa lepas. Dan setelah lepas itu, ada di situ yang di video beredar itu dan juga pengakuan orang ini, ya udah kalau memang kita mau ke polsek, ayo sama-sama. Setelah turun buktinya yang tadi 5 orang itu bukannya ngikut orang ini ke polsek, Oh begitu. malah pergi. Dan orang ini tidak dibawa gitu, padahal orang ini dan masyarakat mengajak bersama-sama ke polsek. Atas dasar itu sehingga ya kita ceritakan kronologi itu ke SPKT Polda Sumatera Utara, ya sehingga dugaan laporan kita itu adalah dugaan tindak pidana penculikan. Kenapa Polda Sumatera Utara Bang? Kami membuat laporan itu sudah subuh karena sebenarnya orang ini nyampe di sana itu sudah malam karena gini, orang ini katanya setelah kejadian tanggal 17 hari Jumat, besoknya hari Sabtu, orang ini mau membuat laporan polisi di Polres Labuan Batu. Tetapi dari cerita korban ini, laporan orang ini ditolak. Ditolak ya? Ditolak. Itu pengakuan orang ini, sehingga
dengan tidak diterimanya laporan di sana, orang ini datang ke Polda. Dan salah satu rekan orang ini nelpon saya untuk mendampingi membuat laporan di Polda. Dan itulah kita buat laporannya, kita ceritakan kronologinya. Ya terbitlah laporan di SPKT Polda, Bang. Baik, di Polda Abang selaku kuasa hukum, apa yang Abang laporkan dan siapa yang kira-kira Abang laporkan? Pelapornya kan Supriyadi, Ya. korbannya ada 2. Ya. Satu Supriyadi, satu Muhammad Rizal. Hmm. Yang dilaporkan ini inisialnya adalah FV. Itu yang inisial dilaporkan. Dan kawan-kawan ada 5 orang. Oke, Bang. EP ini sendiri dari mana kita mengetahui dialah bernama FP dan apakah dia polisi atau tidak? Jadi setelah pas kejadian itu, pas pembergolan orang ini, pas dibawa orang ini, kan ada yang dibilang di situ saksi memvideo. Jadi video ini dipertunjukkan sama yang nyuruh orang ini bekerja. Dan yang menyuruh orang ini bekerja mengenali yang di video itu 1 orang. Mengenali 1 orang dan ya bukan anggota. Bukan itu. Anggota ya? Iya. Berarti sipil dia ya? Sipil. Dari ke-7 tadi Bang, kelima orang ini apakah semua sipil atau memang ngaku-ngaku polisi atau memang ada polisi? Dari yang ke-7 ini ada menurut keterangan orang ini 2 yang mengaku polisi. 2 yang mengaku. Mengaku polisi dari Polres. Itu aja menurut cerita orang ini, Bang. Oke, menarik Bang. Bang, ini kan EP yang mujur melakukan kan itu. Apa dasar EP sehingga dapat memerintahkan atau menyuruh oknum polisi untuk memborgol itu? Menurut keterangan lain Abang. Itu yang sampai sekarang orang ini pun tidak mengenali EP. Tapi diketahui orang ini setelah video ada, ditunjukkan sama yang menyuruh bahwasannya ini berinisial EP. Kan begitu. Jadi ya tidak tahu kita Bang. Makanya dengan kita laporkan ini, ya dengan laporan inilah nanti apa dasar dia menyuruh kira-kira begitu. Biar mudah-mudahan dibuktikan Polda Sumatera Utara. Dengan keyakinan Abang berarti EP yang menyuruh melakukan atau disuruh melakukan? Jadi kalau dari kronologi yang diceritakan orang ini, itu bersama 4 orang lainnya 1 mobil. Mobil siapa itu Bang? Mobil EP katanya. Begitu. Iya, mobil EP. Dan dia sendiri yang mengendarai. Gitu itu ya. cerita dari keterangan orang ini. Dan ada 2 orang lagi katanya kawan rombongan si EP naik kereta. Itu cerita. Jadi ada 7 sebenarnya. Jadi dari situ menurut keterangan orang ini bahwasannya 2 mengaku polisi, tapi tidak menunjukkan identitas dan tidak menunjukkan surat apapun kepada orang ini, langsung memborgol. Dan ada di video itu orang ini diborgol 1 tangan kanan digabung ke tangan kiri gitu. Oke, Bang, tadi kan ada statement dari Bang apa? Supriyadi. Bang Supriyadi. Bahwasanya mereka buat laporan polisi. Iya. Di Labuan Batu. Iya. Cuman ditolak. Iya. Katanya karena polisi yang dilaporkan. Iya. Gimana menurut Abang itu? Pandangan hukum Abang. Apakah yang oknum polisi ini juga dilaporkan secara di SPKT atau terpisah? Atau memang seperti keterangan Polres itu memang polisi nggak boleh dilaporkan di pidana umum? Gimana pandangan Bang? Ya kalau menurut kita Bang, kalau analisa hukum kita, kalau memang yang dilaporkan itu memang betul-betul oknum, walaupun polisi, ya kalau memang yang dilaporkan itu pidana umum, ya seharusnya harus diterima. Begitu ya. Harus diterima. Dan kalau memang dia benar adalah seorang oknum, ya kalau memang ada juga kesalahannya, ya bisa 2 laporan. 1 dilaporkan sebagai pelaku dugaan tindak pidana umum, dan 1 lagi ya dilaporkan ya bisa melanggar kode etik atau disiplin polisi. Harusnya begitu. Oke Bang, kalau kacamata hukum Abang nih, saya melihat nih biar diedukasi juga buat masyarakat nih. Bolehkah seandainya seseorang itu dapat diborgol, ini kan viral nih, dapat diborgol tanpa ada status atau saksi sekalipun, kan nggak boleh gitu. Gimana pandangan Abang ini? Iya, jadi
Ini dia Bang, kalaupun contoh kan itu kan ini di borgol, tapi kita berawal dulu dari penangkapan. Kalaupun penangkapan itu kan kalau dia dari laporan biasa kan tentu menangkap orang itu kan harus yang pertama kan harus ada dulu laporan polisi. Iya. Harus dilengkapi dulu apakah status dilengkapi semua sampai apakah status orang ini sudah tersangka. Setelah udah tersangka baru bisa dilakukan penangkapan. Itu yang kita ketahui Bang. Dilakukan penangkapan dan menurut kita penggunaan borgol ini walaupun memang udah status tersangka itu kan harus jelas identitas ini, surat perintah penangkapannya harus ada, identitas yang menangkap harus ada, surat perintahnya kan harus ada. Itu yang kita ketahui secara umum. Tetapi itu nggak ditunjukkan. Itu yang pertama tentang kalau dia laporan memang ada laporan polisi. Ada lagi memang tanpa ada laporan polisi yang kita ketahui bisa ditangkap dengan tertangkap tangan. Tanpa ada laporan polisi bisa tertangkap tangan. Tetapi dalam hal ini kita melihat dan itu pun kalau dalam hal tertangkap tangan ini kan harus memberitahu dong. Memang masyarakat pun bisa menangkap. Harus memberikannya ke penyidik atau penyidik pembantu. Apalagi kalau polisi contoh. Tapi kan harus kasih tahu dulu identitasnya. Gitu. Dalam hal penangkapan tertangkap tangan juga. Dan harus dijelaskan. Tertangkap tangan dalam dugaan tindak pidana apa kan harus begitu. Dan ini kan klien saya ini kan merasa bingung. Apa yang kami lakukan kesalahan sehingga kami harus ditangkap dan diborgol. Penggunaan borgol ini juga walaupun memang ditangkap diborgol kan harus ada alasannya. Apakah ini mau melarikan diri? Apakah memang ada perlawanan sehingga bisa membuat bahaya kepada yang menangkap? Kita kan harus lihat urgensinya. Status tersangka pun nggak ada ya. Iya. Saksi pun nggak boleh diborgol ya. Apalagi masyarakat umum. Iya, makanya kita bingung sampai sekarang. Oke Bang. Pertanyaan yang menarik ini Bang. Tapi sih sebenarnya sudah Abang jelaskan tadi. Tidak ada korelasi sebenarnya dari pertanyaan saya ini. Tapi coba mempertegas. Seandainya nih ada sengketa lahan terhadap objek itu. Gimana pandangan Abang terhadap itu? Misal contoh nih, saya nih, saudara FN nih, ini sengketa lahan nih. Sehingga kau diborgol nih karena merusak. Boleh nggak sih menurut Abang? Ya kalau ada di situ sengketa lahan ini secara analisa hukum kita. Seandainya ya. Seandainya itu kan belum tentu ada sengketa lahan kan? Seandainya memang ini ada sengketa lahan, menurut analisa hukum kita, sengketa lahan diselesaikan dengan sengketa lahan. Perbuatan pidana kan pisah dengan sengketa lahan. Seharusnya begitu. Oke, menarik. Perbuatan pidana. Abang sebagai advokat nih, sebagai penasihat hukum, unsur yang Abang tadi laporkan terhadap penculikan atau merampas kemerdekaan orang. Iya. Menurut Abang nih, unsurnya sudah terpenuhi nggak? Atau apa aja sehingga Abang yakin ini unsur penculikan? Ya dari yang diceritakan itu kita kemarin itu sembari dengan konseling lah di SPKT Polda itu. Yang pertama kan satu, orang ini tidak mengetahui siapa identitas yang menculik ini, yang menangkap ini, yang membawa ini, itulah dia Pak. Itu. Yang kedua juga tidak jelas dikasih tahu sama orang ini tujuannya mau kemana. Hanya dibilang ke kantor. Kantor mana tidak dikasih tahu. Dan dengan tidak ada identitas dan tidak ada menunjukkan surat apapun, memang kita patut menduga itu dugaan tindak pidana penculikan. Kira-kira itu secara umumnya Pak. Apalagi dikelilingkan berjam-jam. Iya, berjam-jam. Dan dibebaskan bukan karena kehendak mereka. Kehendak sendiri. Karena memang di stok masyarakat. Dan masyarakat di situ kan ada di video yang mengatakan lepaskan dulu. Kalaupun kita mau bawa ke polsek atau ke kantor polisi, sama-sama kita bawa. Dan setelah dilepaskan, borgol orang ini dilepaskan di dalam mobil dan orang ini diturunkan, masyarakat itu masih mengajak, ayo sama-sama lah kita bawa ke polsek. Malah orang yang membawa mobil tadi yang dengan rombongannya itu yang memborgol tidak ikut, justru pergi. Begitu ya? Iya, kalau memang betul-betul memang orang ini ada melakukan dugaan tindak pidana, kenapa tidak diikuti? Oke. Sama-sama kira-kira begitu. Sebenarnya menarik Bang.
itu kan kalaupun ada suatu upaya penangkapan, kan seharusnya tadi abang bilang ada sipil nih. Sipil, saudara FN ini adalah FP, EP. sipil. Memang tidak layak untuk ikut dalam penangkapan ya kan? Apalagi abang bilang tadi bahwasanya itu mobil-mobil dari FP sendiri. Iya. Begitu. Pertanyaan saya bang, boleh dijawab atau tidak? FP ini siapa kok? Misalnya, pernah nggak abang berpikir FP ini siapa? Kok bisa dia seolah-olah memerintahkan oknum lah kita bilang. Oknum polisi untuk melakukan di luar prosedur. Abang mapping nggak nih? Boleh dijawab, boleh tidak? Saya tidak tahu sebenarnya karena dari video itu saya tidak tahu siapa EP ini. Tetapi dari cerita orang ini, ya saya pun tanda tanya, ini siapa ini? Gitu sebenarnya, Pak. Hanya bertanya, tapi tidak tahu siapa dia. Nggak tahu misalnya FP ini, misalnya nih, ini orang keras nih, atau begini, abang nggak tahu ya? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Tidak coba mencari tahu? Kalau dari orang ini isunya ya memang dia orang hebat ya. Orang hebatnya Iya. bagaimana nih bang? Orang hebat gimana nih? Ya orang terpandang ya. Terpandang. Nah, itu dari keterangannya. Oke, Bang Supriyadi tadi. Abang mengatakan orang terpandang nih, saya kejar nih orang terpandang ini. Iya. Maksudnya orang terpandang ini bagaimana maksud saudara ini? Jadi saya di situ kan sempatlah yang mengawasi kami kerja. Saya bilang, ini sebetulnya siapa? Oh, ini sebetulnya dia dokter gitu kan. Dokter atau dokter? Dokter. Karena dokter itu S3, dokter itu Dokter dia gitu kan. Oh dokter dia? Ya dokter. Wah. Oh dokter tadi kan. Iya dia dokter katanya kan. Terus? Jadi kenapa dia kok bisa nangkap saya? Apa masalah saya sama dia kan gitu? Namanya kita nggak tahu kan, nggak kenal. Saya baru datang bekerja, tiba-tiba dia datang membawa rekan dia. Oke, ini menarik, dokter. Ini dokter apakah dia memang buka praktek atau bagaimana? Atau Itu saya kurang tahu. kurang tahu ya. Iya. Kan saudara bilang tadi terpandang. Iya kan? Berarti menurut saudara kalau dokter terpandang gitu lah ya? Iya. Gitu. Gitu Benar, sih. benar juga itu nggak salah itu bang. Jadi menurut abang gimana? Saya nggak tahu bang. Nggak tahu ya? Enggak bang. Nggak tahu atau takut nih? Nggak tahu bang. Baru kerja Nah, di situ 7 hari, 1 minggu lah. sebelumnya di mana tinggal? Tinggal di kisaran bang. Jadi ke Rantau Prapat karena ada kerjaan. Iya diajak si kawan, Begitu. Si kawannya siapa? si Supri. Oh, diajak Supri. Ini ada kerjaan gitu. Iya. Dan kerjanya apa? Apa sebenarnya bang? Babat lahan. Babat lahan. Iya. Ya. Baik. Bang, ini saya kejar lagi dokternya nih. Menarik nih. Tadi kan klien saudara mengatakan dia dokter terpandang. Saudara sendiri tidak mengetahui istilahnya dokter yang bagaimana nih. Yang sehingga saudara kan ini mau melaporkan seseorang nih. Berarti kan identitas harus sudah jelas. Data harus jelas. Orangnya sudah jelas. Abang kan selaku kuasa hukum, penasihat hukum, sudah mapping nih. Abang paham nggak? Ya dari video itu ya dikasih tahu inisialnya Dr. EV. Kita hanya sebatas itu dan kita buat laporan ke polisi. Ya harapan kita ya ini biarlah polisi nanti atau penyidik yang mencari tahu siapa ini dan diproses kira-kira gitu. Begitu. Ya yang penting identitas orangnya sudah tahu dan itu aja yang kita laporkan kemarin. Baik. Bang, sejauh ini perkembangan laporan abang sudah sejauh mana dan upaya apa yang akan abang lakukan? Setelah kita buat LP, kita sudah laporan itu sudah didisposisi. Itu ditangani di Polda Sumut dan sudah ada penyidiknya. Dan mungkin dalam ke depan kita akan bertanya atau koordinasi kapan untuk pemeriksaan gitu. Oke, pemeriksaan ke klien atau korban. Menurut abang nih, dengan kasus seperti ini kan istilahnya kasus yang bukan seperti tipu gelap. Ini kan pure penculikan dan terekam. Apakah butuh waktu lama untuk menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka? Ya kalau menurut kita, apalagi dengan ada video yang beredar dan ada bukti video, ya menurut kita ini harus cepat. Harus cepat. Dan target saudara siapa ini tersangka? Sebenarnya dari keterangannya itu ya ada beberapa sih yang kita laporkan itu kan yang inisial EP tadi dan kawan-kawan. Berarti target utama EP?
dialah terlapor yang kita ketahui dan kawan-kawannya itu. Tapi kan gini Bang, ini kan EP dokter, apakah kenapa lagi menjadi target utama atau menjadi itu orang yang abang laporan pertama sekali dalam laporan saudara? Apakah seperti saudara bilang tadi, keyakinannya adalah EP yang menyuruh ini? Sementara kan di situ ada oknum. Itu yang menjadi pertanyaan saya Bang. Oh iya, karena dari keterangan klien bahwasanya pada saat di situ sebelum diborgol yang mengaku itu oknum, ya ada perintah menurut keterangan orang ini, ya udah borgol aja begitu ya. Iya. Nah itu. Oh itu ada. Karena dia langsung turun gitu. Jadi yang oke nih Bang Supriyadi, Iya. kenapa terpotong cerita? Yang menyatakan borgol aja siapa? Itulah si dokter itu dia menyuruh memborgol. Udah borgol aja, nggak usah bawa lama-lama. Oh gitu dia. Iya. Dia dokter atau kapolsek ini atau kapolres? Nanti kapolres. Yang menyuruh borgol ini dokter. Cuma yang Iya borgol maksudnya kan, kenapa sekelas dokter bisa menyuruh borgol? Kenapa enggak? Entah dia kapolres. nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya. Gitu ya. Saya dokter yang mengaku polisi ini di dalam mobil karena dari jalan itu dia manggil dok gitu. Oh dok. Ternyata dia dokter, gue bilang. Oh gimana? Saya Coba lahan. keterangan di kantor polisi di dalam tadi apa keterangan rupanya? Dia itulah kan. Pertama saya nggak tahu kalau dia itu dokter. Cuman kenapa seorang dokter tuh berani menyuruh oknum memborgol saya? Dan saya tuh dari situ saya berpikir kenapa bisa gitu? Di dalam mobil apa? Dok apa keterangan? Iya, dia manggilnya dokter. Oh iya ya. Baik. Berarti dokter itu yang menyuruh melakukan ya? Iya. Oke, baik Bang. Harapan abang Bang. Harapan saya Gantian dulu ya kan, jangan tegang kali kan. Semoga Kita proses ini. cepat ditahan nih dan ditangkap. Kenapa seyakin itu abang atau seemosi itu? Iya, karena kita masyarakat kecil yang nggak tahu apa-apa. Gitu ya. Jadi kenapa dia bisa memborgol kita dan bisa menindas kita kan Bang? Oke, abang, kira harapan terakhir? Ya sama lah Bang. Ya. Masyarakat kecil ditindas kayak ini. Ya nggak terima lah Bang. Minta keadilan. Oke Bang, pertanyaan saya sederhana. Orang abang bilang kan minta keadilan segala macam David. Seandainya nih, datang nih, pihak dari yang kalian sebutkan dokter ya, Iya. kalian yang sebutkan bukan saya. Ya, yang kalian sebutkan dokter ini datang untuk mengajukan perdamaian. Damailah kita, mau kalian. Atau memang tiada maaf lagi bagimu? Coba. Gini Bang, kalau untuk mengajukan perdamaian, dia mau berapa? Memang kalau dia bilang orang terpandang, dia banyak harta. Kalau maaf kami ini Bang nggak bisa dibeli dengan uang Bang. Gitu ya. Yakin. Saya mau dia itu merasakan macam mana, bagaimana macam masyarakat kecil macam kami inilah. Biar nggak kena ke masyarakat. Iya. Yakin abang itu ya? Iya yakin. Abang? Ya sama lah Bang. Yakin lah. Ya harus menanggung hukuman lah dia. Seandainya nih datang lah bang, aku bantulah aku, ambillah kita. Enggak lah Bang. Enggak mau. Harus menanggung hukuman dia. Harus. Karena gini Bang, kalau dia datang ya kan. Supaya dia emosi terus ya gimana? Iya, karena kalau dia datang, oke, saya masuk ke rumah Bang ini, ya kan. Permisi. Dia datang bagus-bagus. Kalau dia salah, saya pun wajar lah. Saya pun bisa memaafkan dia gitu sih Bang. Atau bagus-bagus bilang jangan kerja pergi kalian. Iya. Itu dia. Kalau ini kan dia udah lancar, udah ibaratkan Arogan lah. arogan. Seakan-akan kan dia memang siapa kali dia kan gitu sih. Ya dari situlah kami Bang, kalau bisa hukum untuk dia lah Bang. Keadilan kan gitu sih Bang. Tidak ada damai buat Iya. ada maaf bagimu ya. Iya. Baik Bang Ben, terakhir Bang. Closing statement abang, karena ini kan banyak juga ini yang rentan mengatakan ini seandainya sengketa lahan atau apa. Abang kan di posisi klien abang yang diculik atau ditangkap. Bukan terhadap pemilik lahan. Iya. Apa yang abang sampaikan? Ya kita ya dengan laporan kita ini ya kita berharap ya fokus saja ke laporan yang kita buat di Polda. Ya fokus itu yang diselesaikan dulu. Ya karena orang ini pada saat setelah diborgol orang ini menceritakan tunggu dulu yang menyuruh kami datang kerja. Iya betul. Tapi tidak ditunggu.
Gitu ya. Tidak ditunggu. Ya harapan kita, ya laporan ini kan pelapornya dan korbannya kan Supriyadi dan Muhammad Rijal. Dan orang ini kan tidak ada sengketa apapun terhadap yang terlapor ini gitu. Oke. Jadi ya ini laporan polisi di Polda ini, kita berharap ini ya diselesaikan secepatnya dan diberikan kepastian hukum Oke Bang, oleh Polda Sumatera Utara. seandainya nih tiba-tiba terbersit di otak saya tadi kan, karena kalian bilang ini orang terpandang segala macam, seandainya tiba-tiba ada LP nih, contoh abang kan diciptakanlah contoh LP pengerusakan, sehingga itulah dasar mereka menangkap. Contoh seandainya berandai-andai ya, berandai-andai. Apa konteran abang terhadap hal itu? Dan setelah kemarin sebelum membuat LP pengerusakan, ada di situ katanya gubuk-gubuk. Ya seandainya itu dibuat jadi laporan dulu di setel nih. Contoh ya, maaf ya, kita hanya berandai-andai. Ya. Biar ada dasar kita nih penangkapannya, kita bikin laporan polisinya. Apakah mungkin terjadi laporan polisi berlaku mundur? Oh, nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Tidak mungkin lah. Ya. Abang yakin itu ya? Ya kalau menurut kita, ya mana mungkin laporan pengerusakan mundur. Contoh, kita lihat dulu laporannya apa. Dan terhadap apa di situ, orang ini bekerja membabat kok. Membersihkan lahan, itu cerita orang. Oh, tidak ada misalnya yang ditumbangkan di situ. Apa yang dibabat? Yang dibabat rumput ya? Rumput. Pengerusakan rumput nggak mungkin ya? Iya. Baik. Rumput. Baik. Terima kasih Bang. Ya, Waktunya, terima kasih Bang Supriyadi. Ya. Tetap semangat. Kita berharap juga buat kembali lagi. Kita selalu mengingatkan Kapolda Sumut. Banyak oknum-oknum yang polisi di daerah ini yang menggunakan kewenangannya. Apalagi dibarengi dengan orang yang merasa berwenang. Memanfaatkan pihak oknum kepolisian. Biar ini ditindak sehingga kepercayaan masyarakat, keyakinan masyarakat terhadap reformasi Polri semakin terwujud. Itu yang kami harapkan buat Kapolda Sumut. Balik lagi kita, program kita ini tidak membenci dari aparat sendiri, tapi kita membenci oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Makanya kita akan tetap bersuara terhadap aparat-aparat yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Terima kasih Bang. Kembali kita Bang, yel-yel kita, Bang Supriyadi. Kalau saya bilang cakap-cakap hukum, cocok kau rasa. Sama-sama gitu ya. Cakap-cakap hukum, Cocok kau rasa.